Assalamualaikum sahabat Anindi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kami akan mengisahkan kisah horor yang bertema gerbang neraka di pemakaman Belanda. Mari kita simak, tolong jangan di-skip, teman-teman, nonton hingga akhir, agar kita bisa petik yang baiknya, dan yang buruknya, jangan diambil. Sejak dahulu makam Belanda di kampung ini dianggap angker, namun semakin banyak orang meninggal secara misterius, warga mulai curiga ada energi jahat yang berada di sekitar makam Belanda itu. Makhluk berwujud tinggi besar sering terlihat di antara nisan. Sementara suara langkah berat terdengar tanpa wujud. Benarkah ada sosok gaib penjaga makam itu? Beberapa orang yang iseng masuk ke makam Belanda di malam hari dilaporkan mengalami kejadian aneh. Ada yang menghilang tanpa jejak, ada yang kembali dengan tubuh penuh luka tanpa ingat apa yang terjadi. Beberapa saksi melihat pintu gerbang makam mengeluarkan cahaya merah seperti api, seolah menjadi portal dimensi dunia lain. Apakah ini gerbangnya kematian yang terbuka di kampung peninggalan kolonial? Malam itu, Rido, pemuda yang penasaran dengan cerita makan Belanda, memutuskan melihat sesuatu yang terjadi di makam. Gerbang besi yang biasanya tertutup rapat tampak bercahaya merah, seperti api yang membara dari dalam tanah. Dalam gerbang terdengar bisikan lirih dalam bahasa asing, memanggil siapa saja yang berani mendekat. Rido yang hanya bermodal senter dan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah masuk melewati gerbang besi yang terbuka lebar. Udara di sekeliling jauh lebih dingin dari biasanya, semakin dalam ia melangkah, maka semakin terdengar suara bisikan, kini lebih jelas di telinga Rido. Pergilah, menjauhlah. Rido tertegun, ia tidak mengerti bahasa itu, tapi hatinya merasa itu adalah peringatan. Saat hendak berbalik, langkahnya terhenti oleh suara lain. Suara langkah sepatu bot berat yang menggema di antara nisan. Perlahan dari balik kabut, muncullah barisan sosok berseragam tentara Belanda. Wajah mereka pucat dan mata kosong. Rido ingin segera lari, tapi tubuhnya kaku. Di tengah ketakutannya Is melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di depan nisan terbesar di pemakaman itu, tanah mulai retak, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan hitam berasap, seolah merangkak keluar dari perut bumi. Gerbang yang tadi bercahaya merah kini tampak seperti lubang api yang menyedot angin dan kabut di sekitarnya. Tiba-tiba salah satu tangan hitam itu mencengkeram pergelangan kaki Rido. Seketika kepalanya dipenuhi suara jeritan dan tawa menyeramkan. Ia berusaha menarik kakinya, tapi genggaman itu semakin kuat. Saat Rido hampir menyerah, dari kejauhan terdengar suara azan dari masjid kampung. Seketika suasana berubah. Para tentara bayangan itu menghilang dalam sekejap, gerbang kembali tertutup rapat dan tangan-tangan hitam lenyap seperti debu tertiup angin. Rido jatuh terduduk, nafasnya tersengal, ia tak tahu bagaimana bisa selamat, tapi dalam hatinya berkata ia tak mau mendekat makam itu lagi. Namun saat ia berlari meninggalkan tempat itu, ia tak menyadari ada sepasang mata merah yang masih mencintainya dari balik nisan. Rido terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Ketakutan membuatnya terus berlari, hingga akhirnya cahaya lampu kampung mulai terlihat di kejauhan. Saat mencapai batas desa, Rido berhenti sejenak, mencoba menenangkan diri, namun perasaan aneh menyelimutinya. Udara di sekelilingnya terasa lebih berat, seolah dunia di sekitarnya membeku. Kemudian terdengar suara langkah pelan. Di belakangnya, dengan tubuh gemetar, Rido memberanikan diri menoleh. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari sahabat, jangan lupa tekan tombol notifikasinya, agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bagi yang telah subscribe, like and comment, terima kasih banyak. Semoga sahabat sehat selalu. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.